tapi dia lucu. Gue nggak ngomong dia sakti, tapi menurut gue jujur dia lucu. Firdaus pun juga lucu banget. Karena dia adalah kakeknya dia adalah jin. Dia bilang dukun itu. Kalau gue kacamata dari yang gue lihat ya, semua itu trik ya. Kalau Marcel hipnotis, jadi dia lebih ngomongnya lebih masuk akal, lebih masuk akal, masuk nalar. Yang dia lakukan hipnotis, iya betul, karena dia hipnotis karyawan gue ada. Jadi si Alfian disuruh dihipnotis, katanya dianggap jarinya itu es krim, terus dikemut-kemut sama dia, beneran dikemut-kemut, katanya rasanya apa? Pahit. Terus gitu lama-lama jadi coklat, itu dikemut-kemut. Terus gitu kan si Alfian taruh jempolnya gini, terus dia bilang, ih lumer bu es krimnya gitu. Berarti hipnotis bener ada. Tapi kalau goib santet, pelet, ketek cicak, terus udah gitu ada apa lagi tuh, tanduk anjing, terus ada apa lagi kata dia ya, pelet, santet, pesugihan gitu-gitu menurut gua nggak ada. Tapi melihat Zidan berarti menurut kamu memang anaknya agak sombongnya aja atau gimana sih menurut kamu? Si Cicit Mbak Priok menurut saya dia itu ya menurut saya dia lucu. Beraninya seberapa atau emang sebenarnya pasti podcast sama itu dia ada nyali atau enggak? Dia kan dia minta adu tembak juga. Kalau nyali sih nggak ada, tapi kalau ilmu kebal ada. Kebal malu alias nggak tau malu. Tapi takut nggak? Kan kemarin kan Dr. Chatli podcast dilaporin sendiri, gimana? Takut nggak? Ya kan udah dilaporin berkali-kali, udah biasa kali. Ya kalau gue sih orangnya sebenarnya selama gue nggak merasa salah, gue akan tetap ngomong. Kan gue pembela kebenaran dan keadilan. Sesuatu yang salah ya nggak boleh dibenarkan. Sesuatu yang benar juga ya pasti benar. Kebenaran akan menang apapun itu. Begitupun dengan gue dan Bang Rasman, kebenaran akan terlihat. Pasti. Tapi kan kemarin sempat ada TikTok tuh sama Firdaus ya. Iya. Itu setelah dari TikTok itu gimana sekarang? Jadi tuh awalnya tuh kita kan pergian, gue minta, bang datangin Jindan dong, gue mau drama kisah cinta gue. Kan gue lucu terjindan, ya kan? Karena menurut gue pribadi Jindan tuh lucu, bener kan? Gue nggak ngomong dia pinter ya, tapi dia lucu. Gue nggak ngomong dia sakti, tapi menurut gue jujur dia lucu. Firdaus pun juga lucu banget. Karena dia adalah kakeknya dia adalah jin. Dia bilang kakeknya jin, berarti dia jin juga dong, cucu jin. Iya dong. Dia bilang kakeknya dia kawin sama jin, berarti cucu jin. Gue mau nanya tuh wedding organizer-nya siapa ya? Oh itu ya, sama penghulunya siapa? Nah terus udah gitu, gue tuh agak keselnya sama Bang Firdaus awal ya. Kan perjanjiannya Jindan datang, tapi Jindannya nggak jadi datang. Oke nggak apa-apa. Dan datangnya gue nggak tahu itu siapa yang bawa. Oke nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Tapi dia masuk ke rumah gue, masuk ke ruangan podcast gue. Kalian tahu kan ruangan podcast gue? Dia masuk langsung pakai kamera ke gue. Langsung bawa kamera, hari ini mau bahas apa? Nyolot gitu awalnya, makanya gue rekam juga, suruh si tim gue rekam juga gitu. Makanya ada yang no cut, no edit gitu, semuanya nggak ada yang itu, langsung direkam biar netizen tahu. Terus udah gitu disuruh, kan perjanjiannya itu kan gue di by phone gue udah bilang, gue tuh mau ngomongin tentang diramal cintanya, minta apa ramal cinta gitu, ramal-ramal sama Jindan. Terus udah gitu Jindannya nggak bisa, terus ya udah rukiah apa segala macem, intinya itu. Nah terus udah gitu di situ tuh sempet kisruh. Jadi dianya gue nggak tahu kenapa dianya biasa nggak gitu. Biasa dia nggak gitu. Biasa dia baik hubungannya. Ya gue lebih, menurut gue lebih oke Bang Firdaus jauh daripada Bang Rasman menurut gue. Karena Rasman kan tukang tipu. Terus gitu kalau Firdaus ya emang lucu aja tapi nggak tuti gitu kan. Tapi ya yang saat itu gue kesel karena dia masuk video podcast, ruang podcast gue langsung videoin gue gitu. Mau ngomongin apa lo? Mau ngomongin apa gitu kan? Kan gue jadi kesel, nggak sopan. Terus gitu dia suruh gue bikin surat pernyataan gitu. Bikin akhirnya ada surat perjanjian atau gimana? Pernyataan kalau misalkan apa aja yang boleh dibahas, tapi nggak sesuai sama di telepon. Ya udah gue tulis lagi, gue tambahin DLL dan lain-lain. Gue tangan. Oh iya. Tapi komunikasi. Dia ngambek tuh sama gue itu sekarang. Iya sebenarnya kan. Bukan sempet ngambek, udah ngambek. Tadi pagi gue juga cocain katanya, apa haknya video gue di-upload. Pas siapa suruh gue teleponnya diangkat. Itu kan video yang dia ngatain si TJ kan udah di-upload di YouTube. Tapi udah dihapus, tapi sempet di-upload di YouTube kan udah tersebar. Gitu. Udah tersebar. Terus kan gue nih, ya namanya gue kan YouTuber. Emang kerjaan gue gitu. Gue kan selalu memberikan yang berimbang. Masa kemarin mereka ngomongin TJ-nya nggak boleh gondang,
abis DJ ngomongin, kalau misalkan gue ngomongin siapa ya pasti gue undang lawannya. Gunanya apa? Karena podcast Dennis itu selalu memberikan informasi yang berimbang. Tapi ada tuntutan takedown nggak? Nah? Ada tuntutan takedown nggak? Enggak lah. Kenapa dia, apa hak dia minta untuk di take down? Dia bilang katanya dia nggak terima. Dia bilang katanya hidupku mau dibikin sengsara atau apa gitu ya? Gitu. Tapi kan ya kan tahu Bang Yos kan ada seorang pengacara. Ini kayaknya Pengacara apa dukun? Oh, pengacara dukun. Apa cucu jin? Ya ini nggak takut apa maksudnya melawan pengacara lagi. Enggak, kalau bisa mereka bersatu aja semua lawan gue juga gak takut. Tapi menurut gue ya, walaupun gue agak enek sama Firdaus sekarang, tapi menurut gue Firdaus adalah sosok yang lebih oke dibandingkan Rasman. Kalau Rasman parah banget, melecehkan wanita, secara verbal, secara apa. Udah gitu suka kebohongan publiknya itu loh, yang sosok baik lah, apa segala macam, nggak ngefek bang. Nama abang sudah rusak dan nama abang sudah redup. Gitu, tinggal nunggu jalan proses hukumnya aja. Popularitas yang abang punya kemarin hanya sementara, tapi karir anda yang anjlok itu akan selamanya menurut gua gitu. Dan lu lihat dong postingan dia, posting ulang-ulang tentang si Limbat, tapi jejak sudah lama tuh Limbat bajunya sama. Nggak percaya gua Limbat negor dia, Limbat kan diem ya. Apa aja bohong, apalagi dibilang gua dicekal KPI kan bohong banget. Jadi lo kan dekat sama Dr. Richard. Biasa aja sih, dia aja merasa dekat sama gue. Halo dok, yang mana? Dekat. Kayak cerita gitu deh sih, ya dia somasi oleh Persatuan Hukum Indonesia. Oh cerita. Bilang apa kak dia? Dan supportnya bos sama dokter gimana? Gue supportnya berantemin ya dok. Ya kalau gue sih selama nggak salah ya kita harus speak up, dan menurut gue yang konten Dr. Richard akhir-akhir ini ya bagus, dia mengedukasi kok, edukasi orang-orang supaya tidak tertipu lagi oleh dukun. Kan ini zaman sekarang ini menurut gue ya, kalau gue ini kan orang yang dari dulu tidak percaya, tapi ternyata emang banyak orang-orang yang percaya, terbukti dengan pengobatan. Gue udah cek-cek dan ternyata benar ada pengobatan dukun itu yang sampai 20 juta, 10 juta, 30 juta, iya nggak? Beneran ada, gue juga kaget, gue tuh baru tahu akhir-akhir ini. Dan menurut gue ya sakit pergi ke dokter lah. Karena buktinya dukun yang kemarin ke tempat Densu aja kan ada yang ilmu kebabacok. Kan kalau nggak salah ada yang jebol bacokannya ke dokter kan, disuruh ke dokter. Ya berarti kalau dukunnya ke dokter, ngapain kalian ke dukun, ke dokter lah. Gitu. Oke? Bungkus? Apa? Alright. Bungkus ya. Biasa bungkus. Oke. Dilakukan oleh para perserikatan dukun-dukun ini, seperti apa tanggapan kamu? Kalau menurut gua pansos ya. Kalau menurut gua lebih, kalau gua pribadi, kalau saya pribadi istilah KT nih, istilah KT. Kalau saya pribadi, saya kan udah lihat orang-orangnya, udah ketemu langsung. Kalau misalkan secara pribadi, gue yakin mereka orang yang baik-baik. Cuman mungkin mereka butuh popularitas kali ya, dan mereka merasa tersinggung dengan adanya Marcel karena mungkin pendapatan mereka mengurang atau menurunnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap dukun gitu. Jadi makanya mereka meng-up dukun menurut gue ya. Dan yang dilakukan Marcel menurut gue tidak salah kok. Dia mencegahnya adanya pembohongan publik dan mencegah adanya korban-korban lagi gitu. Soal sosok Marcel seperti apa sih? Apa? Sosok Marcel menurut kamu seperti apa? Gue udah ngobrol sama dia dan dia sosoknya ngobrolnya masih nyambung dan ngomongnya masih apa ya, kalau nyambung itu masih sesuai dengan nalar psikologis dan tidak ngomongin goib-goib mulu. Kalau dukun-dukun yang lain kan ngomongin goib-goib mulu. Mereka percaya goib itu ada dan mereka kalau kita nggak percaya mereka marah loh. Gitu. Menurut kamu nih yang Marcel membongkar kebohongan publik atau praktek perdukunan itu palsu, seperti apa tanggapan kamu? Bagus, itu mencerdaskan bangsa dan biar nggak banyak oknum-oknum yang nggak ketipu dengan pembohongan publik yang disantet lah, keluar kisah apa segala macam. Itu menurut gua nggak banget. Kalau misalkan mereka emang mau jualan seperti itu, bikinlah atraksi sulap. Jangan jadi orang sakit lu manfaatin uangnya. Seperti itu. Tapi kan mereka sekarang panas dan akhirnya melaporkan Marcel nih. Seperti apa tanggapan kamu? Ya menurut gue itu salah satu bukti mereka merasa kalau Marcel itu benar. Makanya mereka ngaporin. Kalau mereka emang benar dukun sakti, santet aja Marcel. Ngapain sih susah-susahin polisi? Kasihan polisinya lagi banyak kerjaan sekarang.
Iya kan, kalau Sakti mah santet aja, ngapain libatin pengacara, libatin polisi banyak kerjaannya, masih suruh ngurusin dukun. Gitu, orang luar negeri tuh udah sampai mikirin gimana caranya kuburan, gimana caranya apa. Ini mikirin dukun. Kapan majunya bangsa ini? Mas percaya dukun nggak? Ya netral aja sih. Netral ya? Nggak Iya, percaya. percaya nggak percaya? Saya nggak percaya. Ya, ya. Terus kalau kamu sendiri nggak percaya dengan praktek perdukunan alasannya apa? Karena saya percaya Tuhan dan santet itu tidak ada. Saya percaya ilmu hipnotis. Saya percaya psikologis. Saya percaya sesuatu yang saya bisa lihat, yang saya bisa dengar, gitu. Kalau saya percaya dengan sugesti, tapi kalau misalkan santet, gitu-gitu nggak percaya gue. Iya. Berarti kamu kalau di antara tim pesulap merah atau tim perdukunan, kamu tim pesulap merah ya? Enggak juga sih, gue mah singa, gue sendirian. Gue mah nggak mau jadi domba rame-rame. Gue sendiri, nggak mau tim-timan. Gue tim diri sendiri aja. Tapi kamu mensupport pada case ini kamu lebih mensupport pesulap merah ya? Atau seperti apa? Nggak support dua-duanya juga, saya support diri sendiri sih. Cuman Buat memberi apa? pandangan. Cuman kalau dari pandangan saya ya, saya udah bilang. Gitu. Iya. Terus? Sekarang kan banyak yang terseret nih dengan kasusnya pesulap merah nih. Gimana tanggapan kamu? Ya emang banyak juga yang ikut-ikutan, banyak juga yang viral. Kalau misalkan lagi viral kan emang gitu, semua ikut-ikutan. Kayak zaman dulu gue viral juga gitu, semuanya ikut-ikutan. Ya nggak masalah. Cuman jangan libatin polisi lah. Itu kalau misalkan emang gue beneran sakti, ya santet lah gitu aja. Yang gue sayangkan dari mereka itu lapor-laporan. Libatin polisi, beneran deh. Polisi kerjaan udah banyak. Itu aja, masih banyak kasus. Daripada mendingan ngurusin Kasman tuh bang. Iya. Yang nyata gitu kan kejahatannya. Gus Samsudin juga jadi ikut-ikut juga nih. Gus Samsudin tuh gue belum pernah ketemu, jadi gue belum benar-benar bisa komen. Oh tenanan doang yang gue tahu. Itu yang gue tahu tentang Gus Samsudin cuma dari cerita, jadi gue nggak bisa komen banyak. Kalau Marcel dan asosiasi dukun gue bisa ngomong banyak karena gue pernah ketemu. Gitu. Yang kamu bicarakan pada saat ketemu Marcel apa aja sih, mungkin dia ngungkapin trik dia juga kah pada saat kemarin di podcast? Dia nggak trik sih, Marcel sih nggak trik. Kalau Marcel itu lebih ke yang tadi gue bilang psikologis, hipnotis gitu-gitu dan apa ya masih masuk akal gitu. Deh. Oke, thank you kak. Oke, yuk. Oh.